Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang fungsi naik dan juga fungsi turun suatu fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, itu kita diberikan suatu fungsi fx, di mana fungsi fx-nya 2x pangkat 3 dikurang 11 per 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 2. Nah, dari fungsi yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan kapan fungsi ini naik dan juga kapan fungsi ini turun. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, f aksen x. Sama dengan, perhatikan cara mencari turunannya ini mudah sekali. Turunan dari 2x pangkat 3. Pangkat 3 di sini terlebih dahulu kita tulis paling depan di sini. 3, lalu kali dengan angka 2 yang di depan sini. Lalu x pangkat 3, kalau turunannya itu pangkatnya di sini dikurang 1. Jadinya sekarang itu x pangkat 3 dikurang 1. Lalu sini dikurang, maka di sini juga kurang. Turunan dari 11 per 2 x pangkat 2. Pangkat 2 di sini terlebih dahulu kita tulis paling depan. Baru setelah itu dikalikan dengan 11 per 2. Lalu x pangkat 2, nah pangkatnya sekarang dikurang 1. Jadinya sekarang x pangkat 2 dikurang 1. Lalu dikurang. Turunan dari 10x itu hasilnya adalah 10. Lalu ditambah turunan dari sebuah angka itu adalah 0. Ingat ya, angka berapapun, baik 1000, 1 juta, terserah. Kalau turunan dari suatu angka itu hasilnya adalah 0. Lanjut sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6. X pangkat 3 dikurang 1 jadinya X pangkat 2. Lalu dikurang. 2 dikali 11 per 2. Angka 2 ini sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal yaitu angka 11 saja. Lalu X pangkat 2 dikurang 1 hasilnya X pangkat 1. Atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu dikurangkan dengan 10. Nah, inilah dia bentuk turunan pertama dari fungsi fx yang diberikan tadi. Setelah kita memperoleh turunan pertamanya, langkah selanjutnya barulah kita bisa untuk menentukan fungsi naik maupun fungsi turunnya. Yang pertama untuk fungsi naik terlebih dahulu. Ingat, syarat fungsi naik itu syaratnya adalah f aksen x harus besar dari 0. F aksen x ini merupakan turunan pertama yang kita cari tadi. Di mana hasilnya tadi yaitu 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10. Syaratnya di sini harus besar dari 0. Ini untuk fungsi naik. Nah, biar mudah, langkah selanjutnya kita misalkan saja. Kalau 6x kuadrat dikurang 11x kurang 10, ini dia sama dengan 0. Ini kita misalkan saja, biar mudah. Nah, langkah selanjutnya kita cari nilai x dari persamaan kuadrat ini. Kalian boleh pakai cara pemfaktoran boleh, cara melengkapi kuadratnya juga boleh, atau pakai teorema ABC juga boleh. Mana yang mudah menurut kalian saja. Nanti jawabannya pasti sama. Namun kali ini kita akan mencoba pakai cara pemfaktoran. Oke, perhatikan cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. 6x kuadrat, lalu angka belakangnya sini negatif 10, lalu dia sama dengan 0. Nah, untuk angka yang di tengah ini, perhatikan cara memperolehnya. 6 dikali negatif 10 hasilnya negatif 60. Nah, tugas kita selanjutnya, carilah dua angka. Kalau dikalikan hasilnya negatif 60, namun kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan angka yang di tengah sini, negatif 11. Angka berapa itu? Yaitu tentunya angkanya adalah negatif 15 dan positif 4. Ya kan? Dimana kalau negatif 15 dikali positif 4 hasilnya negatif 60.
Namun kalau dijumlahkan negatif 15 ditambah positif 4 itu hasilnya adalah negatif 11. Maka untuk angka yang di tengah ini akan kita isi dengan angka-angka yang kita dapat tadi. Pertama negatif 15, maka di sini kita tulis negatif 15 pakai X. Lalu positif 4, di sini kita tulis positif 4 pakai X. Lanjut, sekarang kita kelompokkan yang depan ini sebagai kelompok yang depan, lalu yang belakang ini sebagai kelompok yang kedua. Dari kelompok yang depan ini, coba sekarang kita sederhanakan. 6x kuadrat dikurang 15x. Angka apa yang bisa kita tarik keluar? Yaitu yang bisa ditarik keluar dari bentuk ini adalah 3x. Lalu apa angka yang tinggal dalam kurung sini? Yaitu 2x dikurang 5. Nah, kenapa bisa jadinya seperti ini? Coba perhatikan. Kalau 3x yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam, hasilnya sama seperti yang di atas ini. 3x dikali 2x hasilnya 6x kuadrat. Lalu 3x dikali negatif 5 hasilnya negatif 15x. Lanjut ke kelompok di sebelahnya lagi. 4x dikurang 10 apa yang bisa ditarik keluar? Yaitu adalah 2. Lalu apa yang tinggal dalam kurung sini? Tentunya angka yang tinggal adalah 2x dikurang 5. Coba kita perhatikan. 2 dikali 2x hasilnya 4x. Lalu 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Lalu dia sama dengan 0. Nah, perhatikan tujuan kita itu agar yang di dalam kurung ini dia harus sama. Sekarang sudah sama nih. 2x kurang 5 di sini juga 2x kurang 5. Karena sudah sama, kita ambil angka yang di luar terlebih dahulu. 3x positif 2. Lalu setelah itu dikalikan dengan angka yang dalam kurung tadi yang sama. Lanjut dia sama dengan 0. Setelah ini 3x ditambah 2 dia sama dengan 0 dan 2x dikurang 5 juga sama dengan 0. 3x sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka nilai x saja itu sama dengan negatif 2 yang sini dibagi dengan 3 yang sini. Lanjut untuk yang sebelahnya lagi. 2x sama dengan negatif 5 kalau pindah ruas jadi positif 5. Maka untuk nilainya x saja itu hasilnya adalah 5 yang sini dibagi dengan 2. Setelah kita memperoleh nilai x-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda. Perhatikan cara uji tandanya ini mudah sekali. Kita tarik sebuah garis lalu kita buat 2 buah lingkaran. Karena nilai x yang kita dapat tadi ada 2, maka di sini lingkarannya juga ada 2. Lingkaran yang sebelah kiri ini untuk angka yang kecil yaitu negatif 2/3. Yang sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu 5/2. Ini min 2/3 ya. Yang kanannya 5/2. Nah, mungkin adik-adik atau rekan pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Nah, lingkaran penuh, lingkaran kosong itu dia tergantung dari tanda sini. Nah, kalau tanda di sini tandanya besar sama atau kecil sama. Yang jelas kalau ada pakai sama, baru lingkarannya sini penuh. Tapi kalau tandanya besar saja atau kecil saja, maka lingkaran di sini kosong. Oke, lanjut kita tarik sebuah garis ke atas ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah daerah. Daerah kiri, tengah, dan kanan. Biar mudah kalau untuk uji tanda itu mudahnya pakai angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana nih? Di bagian kiri, di tengah, atau yang kanan? Yaitu tentunya letaknya adalah di tengah sini antara negatif 2/3 dan positif 5/2. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita kasih tanda positif maupun negatif. Caranya, kita masukkan saja angka 0 ke persamaan ini. Atau ke persamaan di atas juga boleh, dia sama. Ganti x-nya di sini dengan angka 0. Coba sekarang jadinya apa nih? 6 kali 0 kuadrat, 0 dikurang 11 kali 0, 0. Maka yang tinggal negatif 10. Nah, maka nilai 0 tadi dia menghasilkan nilai negatif.
Maka daerah 0 di sini dia bernilai negatif. Kita kasihlah tanda negatif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah negatif otomatis sebelah kiri sini dia positif. Sebelah kanan sini juga positif. Dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Lanjut lagi. Perhatikan kembali tandanya di sini. Tandanya besar. Perlu diingat, perlu dicatat. Kalau di soal tandanya besar, maka yang kita arsir itu adalah tanda yang positif. Perhatikan tanda yang positif, sekarang kita arsir. Nah, inilah bentuk dari arsirannya. Maka dari uji tanda ini kita perolehlah kapan fungsi ini akan naik. Perhatikan caranya. Yang pertama, min 2/3 nilai X-nya ke kiri itu artinya dia semakin kecil. Kalau arahnya ke kanan dia semakin besar. Untuk yang arah ke kiri, perhatikan. X-nya di sini dia kecil dari negatif 2/3. Ingat ya, kalau arah panahnya ke kiri itu artinya tandanya kecil. Lalu karena dia terpisah, maka pakai atau. Lalu di sini arah panahnya ke kanan itu artinya dia besar. Maka X besar dari 5/2. Nah, inilah dia jawaban untuk fungsi naiknya. Fungsi tadi dia akan naik pada saat X kecil dari negatif 2/3 atau X besar dari 5/2. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi turun lagi. Di mana fungsi turun syaratnya yaitu f aksen X kecil dari 0. Hampir sama dengan langkah-langkah yang tadi pada saat fungsi naik. Cuma tandanya saja yang berubah. Oke, perhatikan. F aksen X kecil dari 0. Kita ambil turunan yang sudah kita cari tadi di awal materi. Kita peroleh tadi 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10. Syaratnya harus kecil dari 0. Biar mudah, kita misalkan saja 6x kuadrat dikurang 11x dikurang 10 sekarang menjadi sama dengan 0. Ingat tadi, di bagian pertama sudah dijelaskan, sekarang kita akan mencari nilai x. Dan untuk mencari nilai x itu ada banyak cara. Ada pemfaktoran, melengkapi kuadrat, atau pakai teorema ABC. Semua cara itu boleh dipakai dan jawabannya pasti sama. Sekarang kita akan pakai cara pemfaktoran saja sama dengan yang tadi. Perhatikan caranya. 6x kuadrat lalu angka paling belakang negatif 10. Dia akan sama dengan 0. Lanjut. 6 dikali negatif 10 hasilnya negatif 60. Nah, tugas kita selanjutnya, carilah dua angka. Kalau dikalikan hasilnya negatif 60, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 11. Maka kita peroleh tadi angkanya yaitu negatif 15 dan positif 4. Maka untuk angka yang dengan sini kita isi dengan angka-angka yang kita peroleh tadi. Pertama negatif 15 kita kasih X-nya di sini. Lalu positif 4 juga kita kasih X-nya. Langkah selanjutnya kita kelompokkan. Ini kelompok depan, ini kelompok belakang. Dari kelompok depan apa yang bisa kita tarik keluar? Dari 6x kuadrat dikurang 15x, angka yang bisa ditarik keluar itu adalah 3x. Apa yang tinggal dalam kurung? Yaitu 2x dikurang 5. Karena kalau 3x dikali 2x hasilnya 6x kuadrat. Lalu 3x dikali negatif 5 hasilnya negatif 15x. Lalu ditambah, perhatikan lagi kelompok yang belakang sini. 4x dikurang 10 apa yang bisa ditarik keluar? Itu adalah angka 2 saja. Apa yang tinggal dalam kurung? Yaitu 2x kurang 5. Dia akan sama dengan 0. Ingat, tujuan kita tadi menarik angka-angka ini keluar agar yang di dalam kurung sini dia sama. Itu tujuan kita. Oke, kita menarik angka-angka tadi 3x dan angka 2 tadi keluar. Itu tujuannya biar angka di dalam kurung ini dia jadi sama. Nah, kalau sudah sama, ambil angka yang di luar terlebih dahulu. 3x positif 2. Baru setelah itu angka yang sama tadi. 2x dikurang 5. Dia akan sama dengan 0. Lanjut.
3x tambah 2 sama dengan 0. 2x dikurang 5 juga sama dengan 0. 3x sama dengan positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Maka x saja sama dengan negatif 2 per 3. Yang sebelahnya lagi, 2x sama dengan negatif 5. Pindah ruas jadi positif 5. Maka untuk nilai x-nya saja, itu sama dengan 5 dibagi dengan 2. Nah, ini dia nilai x-nya. Setelah kita memperoleh nilai x, langkah selanjutnya kita uji tanda. Perhatikan, caranya mudah sekali. Tinggal kita tarik sebuah garis, lalu kita kasih lingkaran. Nah, kenapa harus dua lingkarannya sini? Karena nilai x yang kita peroleh tadi ada 2. Kalau misalnya nilai x-nya ada 3, maka lingkarannya di sini juga ada 3. Lanjut, lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2 per 3. Dan lingkaran yang sebelah kanan untuk angka yang besar yaitu 5 per 2. Ingat tadi, mungkin adik-adik rekan-rekan masih ingat istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu dia tergantung dengan tandanya di sini. Kalau misalnya tandanya kecil sama atau besar sama, yang jelas kalau ada pakai samanya, itu artinya lingkaran di sini penuh atau dihitamkan. Kalau dia cuma kecil atau besar saja, baru lingkaran di sini dia kosong. Lanjut, tinggal kita tarik sebuah garis ke atas. Langkah selanjutnya, perhatikan di sini ada 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Untuk uji tanda itu mudahnya pakai angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana nih? Apakah di bagian kiri, di tengah, atau kanan? Itu tentunya sudah kita cari tadi, yaitu di bagian tengah antara negatif 2 per 3 dan 5 per 2. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya, ganti parabel x di sini ganti dengan angka 0. Dapatnya apa nih? 6 kali 0 kuadrat 0. Dikurang 11 kali 0 hasilnya 0. Yang tinggal apa? Yaitu negatif 10. Hasil yang x-nya 0 tadi itu menghasilkan tanda negatif, negatif 10. Maka daerah 0 tadi itu dia bertanda negatif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah negatif, positif. Sini juga positif. Ingat ya, selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, terakhir perhatikan. Tanda di sini kecil. Sekali lagi, perlu kalian ingat, perlu kalian catat. Kalau di soal tandanya kecil, maka yang diarsir yaitu adalah tanda negatif. Perhatikan di sini tanda negatif, itu bagian tengah. Maka bagian tengah inilah yang sekarang akan kita arsir. Maka kita peroleh jawaban akhirnya, yaitu perhatikan, fungsi f(x) tadi dia akan turun pada saat, perhatikan arsirannya di tengah-tengah nih. Maka nilai x-nya juga tengah-tengah. Lanjut, min 2 per 3 arah arsilnya ke kanan, maka tandanya besar. Berarti x besar dari negatif 2 per 3. Lalu 5 per 2 perhatikan arah tanda panahnya ke kiri. Maka itu artinya dia kecil dari 5 per 2. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun suatu fungsi. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.